Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah yang mana oleh Allah pada hari ini masih memberi kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul kembali di acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang pada bulan yang lalu mungkin sudah pernah kita laksanakan juga. Kemudian selawat dan salam pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Baik ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan supaya acara kita diberkahi, alangkah indahnya mari kita berdoa dulu supaya acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu-ibu berdoa, kita mulai. Selesai. Ibu-ibu, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu dengan modul 4 perlindungan anak pada sesi 11 pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Mungkin pada bulan yang lalu juga kita sudah belajar mengenai sesi 3, yaitu masalah kesehatan dan gizi. Pada sesi ke-10 yaitu kesakitan pada anak dan keselamatan kesehatan lingkungan. Sebelum kita lanjutkan pada modul 4, saya ingin mengulang sedikit atau menanyakan kepada ibu-ibu mengenai pembelajaran pada bulan yang lalu, yaitu masalah kesehatan dan gizi, yaitu sesi 10 kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Mungkin ibu-ibu ada yang masih ingat masalah kesehatan pada lingkungan. Ibu Wilda masih ingat? Ibu Nopi, Ibu Neneng masih ingat? Baik ibu-ibu, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus. Saya akan mengulang sedikit. Pada bulan yang lalu kita sudah mempelajari masalah kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi yaitu mengenai penyakit diare. Hal-hal apa yang menyebabkan penyakit diare. Kemudian yang kedua, mengenal penyakit cacingan dan malaria. Kemudian pentingnya perhatian kebersihan diri dan lingkungan, yaitu dengan cara mencuci tangan pakai sabun yang bersih, baik mau sebelum makan atau sebelum ibu-ibu menyusui anak-anak ibu. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya jambang sehat ibu-ibu. Mungkin itu pembelajaran pada bulan yang lalu. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan dengan modul 4 perlindungan anak pada sesi 11 pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Untuk lebih khususnya hari ini kita belajar mengenai anak istimewa dan kekerasan ibu-ibu, yaitu pada langkah ke-7 ibu-ibu ya. Ibu-ibu ketahui apa yang ibu ketahui tentang anak istimewa ya, atau apa yang dimaksud dengan anak istimewa? Ada ibu-ibu yang tahu mungkin apa itu anak istimewa? Saya Pak. Ya, silakan Ibu Nopi. Anak istimewa anak cacat ya Pak, nggak punya tangan atau kaki. Ya, bagus sekali Ibu Nopi. Anak istimewa anak cacat atau tidak memiliki tangan dan sejenisnya. Baik sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nopi. Baik ibu-ibu, perlu kita ketahui bersama, anak istimewa adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik atau mental yang sesungguhnya masih mempunyai potensi ibu-ibu. Yang perlu ibu ketahui yaitu potensi istimewa yang dapat dikembangkan sehingga anak tetap dapat berpartisipasi secara bermakna di lingkungan sosial bermasyarakat ibu-ibu ya.
Mungkin itulah pengertian dari anak istimewa. Baik ibu-ibu, selanjutnya mungkin saya mempunyai satu film mengenai apa itu anak istimewa atau film tentang anak istimewa. Mungkin sebentar lagi saya putarkan ibu-ibu ya. Ibu-ibu mohon menyimaknya nanti ibu-ibu ya. Yaitu seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. diperhatikan ibu-ibu dengan baik film Getun ibu-ibu ya. Getun Tri Aina, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan keluarga. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Baik ibu-ibu, itulah film tentang Getun ibu-ibu. Setelah melihat tayangan ini, ibu-ibu sekalian, apa tanggapan ibu setelah melihat film tentang kisah si Getun ibu-ibu? Kemudian potensi apa yang dapat dilihat dari si Getun? Mungkin ada ibu-ibu yang bisa menjawab. Ya, baik Ibu Neneng, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Neneng. Jadi dari tayangan film si Getun tersebut, ibu-ibu perlu kita ketahui bersama bahwa walaupun si Getun itu mempunyai keterbatasan fisik, mental, bahkan seperti di film si Getun itu tidak mempunyai tangan ibu-ibu ya. Tapi si Getun masih mendapatkan prestasi yang baik, bahkan bisa menciptakan lagu-lagu yang sangat bagus ibu-ibu, bisa bermain piano dan lain-lain. Mungkin itu hasil dari sedikit saya sikapi masalah film si Getun ibu-ibu ya. Ibu-ibu, saya juga ingin menanyakan apakah di tempat ibu terdapat anak-anak yang kondisinya seperti si Getun? Ibu Wilda, Ibu Dina, apakah atau ibu-ibu semua apakah ada di tempat ibu? Ada Kak. Ada. Baik ibu-ibu, jadi si Getun itu adalah contoh anak istimewa ibu-ibu ya. Mari kita ambil hikmahnya dari cerita si Getun tersebut ibu-ibu ya. Kita ambil hikmahnya ibu. Baik ibu-ibu, siapa-siapa saja yang termasuk anak istimewa mungkin bisa kita lihat pada flip chart 18, yaitu yang mana yang termasuk kepada anak-anak istimewa. Yang pertama ibu-ibu ada anak tunanetra, kemudian ada anak tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar, lambat belajar, spektrum autisme, kemudian memiliki gangguan motorik, kemudian memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda. Mungkin itulah pengelompokan kepada anak-anak istimewa. Berarti yang termasuk di sini itulah yang namanya anak-anak istimewa, ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, saya jelaskan kembali. Anak-anak istimewa sering sekali
mendapatkan kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan, Ibu. Contoh di keluarga kita, kalau ada anak-anak yang istimewa, terkadang kita sering menyembunyikannya karena merasa malu, karena anak kita, anak yang mempunyai keterbatasan fisik, kita sebagai keluarga merasa malu, Ibu. Bahkan tidak disekolahkan, Ibu. Itu yang sering terjadi. Apakah bolehkah itu sebenarnya dilakukan, Ibu? Ya, benar sekali, tidak boleh, Ibu. Kalau ada anak kita seperti itu, janganlah kita menyembunyikan, kemudian tidak menyekolahkan dan sebagainya, Ibu ya. Karena kenapa? Karena anak istimewa itu adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, Ibu ya. Mungkin seperti itu, Ibu ya. Ibu-ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu bagaimana cara pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Ada ibu-ibu yang tahu? Ibu Wilda tahu? Baik, terima kasih. Baik sekali jawabannya, Ibu Wilda. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Wilda. Cara mencegah kekerasan terhadap anak istimewa, ibu-ibu bisa kita lihat pada picture 19, ibu-ibu ya, yaitu pencegahan kekerasan anak istimewa. Yang pertama, ibu-ibu Nopi bisa bantu baca sebentar. Yang pertama, silakan Ibu Nopi. Menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan YHWH, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Ya, terima kasih Ibu Nopi. Beri tepuk tangan aplausnya dulu kepada Ibu Nopi. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, pencegahannya yaitu tidak merasa malu bila memiliki anak istimewa. Begitu ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Kemudian selanjutnya, percaya bahwa anak istimewa itu dapat mandiri, ibu. Kemudian yang selanjutnya, memberikan kasih sayang secara wajar, karena anak istimewa itu sangat membutuhkan kasih sayang, ibu ya. Kemudian memenuhi hak anak istimewa, kemudian memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Mungkin itu ibu-ibu cara pencegahannya. Baik ibu-ibu, hari ini kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai lembaga-lembaga layanan jika ibu-ibu atau ibu-ibu menemukan di sekitar ibu ada kekerasan yang terjadi pada anak istimewa, yaitu inilah lembaga-lembaga dapat dilihat ibu-ibu di picture 21 di lembaga yang dapat kita melakukan pengaduan. Yang pertama ibu-ibu, ada dinas sosial setempat, kemudian ada pusat pelayanan terpadu perlindungan anak, perempuan dan anak, kemudian perlindungan perempuan dan anak, kemudian rumah pelindung dan trauma center, kemudian Komnas Perlindungan Anak, kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang ketujuh tim reaksi cepat dari Kementerian Sosial, kemudian LKS Anak Terdekat, kemudian tepat dihubungi 081, kemudian dan lain-lain ibu ya. Mungkin itulah lembaga-lembaga yang dapat ibu kunjungi ketika melihat ada kekerasan terjadi pada anak istimewa. Baik ibu-ibu, dari penjelasan saya mungkin ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Ibu Wilda, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Dina ada? Tidak ibu-ibu ya?
Baik sekali ibu-ibu, kalau pas. Selanjutnya ibu-ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akan menyampaikan pesan kunci buat ibu-ibu. Yang pertama, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang dan perhatian. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, anak istimewa mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah kekerasan tersebut. Itu adalah pesan kesimpulan pada hari ini ibu-ibu. Itu diingat ibu-ibu. Minggu depan saya akan menanyakan kembali. Jangan sampai ada yang lupa seperti pertemuan tadi. Ibu-ibu ya, diingat baik-baik ibu-ibu. Mungkin itulah pesannya. Baik ibu-ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin minggu depan kita lanjutkan dengan modul 5 yaitu kesejahteraan sosial. Untuk hari ini kita cukupkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.